Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita disampaikan Allah pada tanggal 15 Jumadal Ula 1446 Hijriah. Mudah-mudahan hari-hari yang kita lalui menjadi bekal-bekal terbaik kita, karena umur kita ini tak ubahnya bagaikan seperti lembaran-lembaran kertas putih. Bapak Ibu mau diisi lembaran itu atau tidak, dia tetap akan berjalan. Bapak Ibu mau mengisinya dengan salat 5 waktu, dia tetap akan menuju akhirnya lembaran itu. Bapak Ibu mau mengisinya dengan membaca Quran atau tidak, lembaran itu akan terus berputar. Bapak Ibu mau diisi dengan tahajud atau tidak, diisi dengan duha atau tidak, lembaran kita itu akan menuju tanggal-tanggal akhirnya. Maka hakikatnya kita ini adalah sedang menuju tanggal kematian kita masing-masing. Ibu-ibu mau dicabut nyawanya oleh Allah tanggal-tanggal ganjil, berangkat aja. Atau bapak-bapak mau berangkat di tanggal-tanggal genap, silakan. Intinya kita ini sekarang menuju tanggal kematian kita. Doa kami menyertai semua kelak di akhir, saat lembaran itu dibagikan kepada kita masing-masing, diterima oleh tangan kanan kita. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena yang kita takutkan adalah akan ada nanti orang-orang yang menerima lembaran itu lewat belakangnya atau diterima oleh tangan kirinya. Ini bertanda sesuatu tidak baik bagi dia. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan lembaran-lembaran tersebut. Kalau saya tengok yang hadir ini tinggal lembaran-lembaran akhir jalan ini. Ya Bu ya, tidak usah nakal-nakal Bu. Yang di lembaran-lembaran terakhir itu isi dengan baik, isi dengan amal saleh. Selanjutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita sambungkan diri kita pagi ini kepada siapa? Yaitu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sunnah Nabi itu yang paling cepat, salah satunya diterima oleh Allah adalah berselawat kepada Nabi. Bilafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ketua Masjid, PRW, PRT, tokoh-tokoh masyarakat, anggota Masjid Tambang, jemaah subuh, mobil khususnya. Kajian kita pagi ini judulnya Riya. Banyak dalam hadis Rasulullah, apalagi dalam ayat-ayat Allah, itu banyak ya, ancaman-ancaman orang-orang yang telah bersentuhan dengan perkara riya ini. Suatu ketika para sahabat sedang ngumpul rame-rame. Mereka itu sedang diskusi menceritakan tentang bahayanya Dajjal. Dajjal itu ada 11 bahayanya, Pak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, di antara bahaya-bahaya Dajjal itu, satu, dia bisa membawa surga dan neraka. Dajjal itu bisa membawa air dan api. Dajjal itu bisa membawa langit dan bumi. Banyak. Jadi
Dajjal ini Bapak Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan itu kencang. Dia bisa menurunkan hujan, bahkan bisa dia mengeluarkan harta-harta karun dari perutnya itu. Nah, sedang hangatnya diskusi para sahabat saat itu membicarakan saat Dajjal itu, tiba-tiba Nabi datang. Mau enggak kalian beritahu kata Nabi? Kenapa ya Rasulullah? Ada yang lebih berbahaya ketimbang Dajjal itu. Mau ya Rasulullah? Apa ya Rasulullah? Maka dijawab Nabi, asyirkul khafi. Yang paling berbahaya, yang paling dahsyat serangannya ketimbang Dajjal adalah asyirkul khafi, yaitu syirik kecil. Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Adalah riya. Itu yang paling bahaya. Nanti kita lihat bahaya atau tidaknya, kita ini sudah kena atau tidak, akan nampaknya tidak. Serangan riya ini. Saking bahayanya riya ini Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi pernah sampaikan, riya itu tak ubahnya bagaikan seekor semut hitam di atas batu hitam di tengah gelapnya malam. Kira-kira nampak atau tidak coba? Adalah hitam semutnya di atas batu hitam di tengah gelapnya malam. Tak nampak. Itulah dia. Maka Nabi juga ceritakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, riya itu lebih lembut daripada sutra. Mananya Pak? Kita enggak terasa Pak. Rupanya riya itu dah mengingat ibadah kita. Tanpa kesadari, rupanya riya itu dah menyerang amalan kita. Maka riya ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia serang itu atau yang diincar oleh riya itu bukan para penzina. Yang dicari oleh riya itu bukan para penabur. Yang dicari riya itu bukan para koruptor, bukan para pembunuh, bukan para penarkoba. Lalu siapa yang diincar, yang dikejar, yang dicari oleh riya itu? Adalah orang-orang ke masjid, imam, ketua masjid, PRW, PRT, orang yang pergi haji, orang yang pergi umroh, orang yang sholat, orang yang sedekah, orang yang puasa. Itulah yang diincar oleh riya. Riya itu apa? Riya itu beribadah pengen mendapatkan perhatian dari orang lain. Riya itu beribadah bukan karena Allah. Riya itu beribadah ingin mendapatkan simpatisan orang lain. Riya itu apa bedanya dengan ikhlas? Kalau ikhlas itu Pak, ditanya orang jawab. Misalkan ketua ditanya oleh ibu-ibu, bagaimana? Kemana? Jawab oleh Pak Ketua, ke masjid. Itulah ikhlas. Riya, orang nggak ada bertanya, tapi dia bercerita sendiri dia. Aku begini gitu, aku begini gitu, aku begini, aku begini. Nggak ada orang nanya Pak. Artinya mengiklankan sendiri dia.
Maka orang-orang ria ini ancamannya keras banget. Coba kita lihat ayatnya, kita hafal loh. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailun alladhi an salatihim sahun alladhi. Stop. Allah kan bilang ada nanti yang celaka itu adalah orang-orang yang salat. Fawailul lil musallin alladzina hum salatihim sahun. Allah marah kepada orang yang salat. Siapa itu? Orang yang melalaikan. Siapa lagi yang dibenci oleh Allah? Siapa lagi yang dimurkai oleh Allah? Alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang berbuat riya. Hari ini Bapak Ibu kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak belajar tentang bab riya ini, habislah ibadah kita. Habis. Maka ketika ibadah itu, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, dalam agama kita, ketika ibadah itu Allah perintahkan secara terang-terangan, kerjakan secara terang-terangan. Kalau ibadah itu Allah perintahkan kepada sembunyi-sembunyi, kerjakan ibadah itu secara sembunyi-sembunyi. Apa contohnya ibadah secara terang-terangan? Sholat ke masjid. Ada yang jamaah sholat masjid sembunyi-sembunyi. Hanya ada kan? Karena perintahnya memang syariatnya secara terang-terangan. Apalagi azan itu terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Kena pernah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada kan? Karena syariatnya terang-terangan. Apalagi haji, misalkan nih, umrah, talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Disyariatkan secara terang-terangan. Apalagi takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la secara terang-terangan. Nah, apa ibadah yang disyariatkan secara sembunyi-sembunyi? Kerjakan secara sembunyi-sembunyi. Contoh, kalau salat fardu Allah perintahkan untuk dikerjakan di masjid. Kalau salat sunat, di mana diperintahkan Nabi? Kerjakan di rumah. Itu menunjukkan ketika Bapak Ibu misalkan habis zuhur, Bapak Ibu pulang ke rumah, Bapak Ibu kerjakan ba'da zuhur itu di rumah. Itu namanya ibadah secara sembunyi-sembunyi. Salat tahajud itu pun sembunyi-sembunyi atau terang-terangan? Sembunyi-sembunyi. Salat duha sembunyi-sembunyi. Kalau baca Quran ada sembunyi, ada terang-terangan. Jadi kalau bisa kita sembunyikan aja. Nah, itu contoh ibadah di dalam Islam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ria ini, nauzubillah, kalau dia udah masuk dalam ibadah kita, atau ria itu udah menunggangi amal-amal ibadah kita, habis itu pahalanya, Pak. Salatnya ditenangi oleh ria, habis pahalanya. Sedekahnya ditenangi oleh ria, habis pahalanya. Haji umrohnya misalkan nih, haji umrohnya ditenangi oleh ria, udah habis. Maka rentan, Pak, sangat rentan amalan kita itu akan disengat oleh ria. Contoh, kita tidak buruk sangka, tapi hati-hati, Pak, ketika Bapak pergi umroh, hati-hati. Ria itu akan gampang tuh mengingat orang-orang pergi umroh itu. Contoh, Assalamualaikum guys, saya lagi tawaf, misalkan, halo, saya lagi di Masjidil Haram, saya lagi wuku, saya lagi sa'i, halo guys, assalamualaikum, halo ketua masjid, Nurul Imam, kami ini. Ada enggak orang macam itu? Mana orangnya? Akan tidak diperintahkan dia segera-gerangan, ya nggak apa-apa, Pak. Tapi hati-hati, ya, syaitan itu lebih jenius daripada kita. Syaitan itu lebih cerdas daripada kita. Macam mana ibadah yang kita lakukan itu akan disengatnya lewat ria. Contoh, kira-kira ibu-ibu di sini sudah pernah atau tidak disengat oleh ria? Ini contoh. Misalkan ibu-ibu pergi undangan pesta, bawa suami, entah pestanya di hotel, entah pestanya di tempat hajatan. Biasanya orang-orang pergi pesta itu pakaiannya cantik-cantik atau tidak? Cantik-cantik kan? Semuanya pengen matching. Jilbabnya pengen satu warna dengan bajunya, dengan roknya, sendalnya, tasnya, handphonenya. Betul? Nah, saat ibu berpakaian dari rumah, tujuannya pergi undangan, lalu terbesit di hati ibu ingin tampil beda dengan orang lain, ingin nampak lebih hebat dibandingkan orang lain, ingin nampak lebih cerah dibandingkan orang lain, itu tanda ibu sedang disengat oleh ria. Itu ria itu, Pak. Agama kita tidak melarang Bapak Ibu untuk berpakaian cantik, tidak melarang, Pak. Mana buktinya? Di situ bukan. Ya. Silakan Bapak Ibu berpakaian cantik-cantik. Silakan Bapak Ibu berpenampilan hebat-hebat. Tidak ada masalah. Mau apapun bentuk pakaian kita itu, mau semewah apapun pakaian kita itu, harganya, baju misalkan ya, baju Pak Ketua harganya sepele 2 juta, misalkan celananya 3 juta, ini masalah. Karena diperintahkan dalam agama kita. Yang paling gampang, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Allah aja perintahkan kepada kita untuk ke masjid ini pakailah pakaian yang bagus. Pakai pakaian yang mantap, nggak masalah, Pak. Tapi niatnya itu, hati-hati, jangan pernah ada niat gara-gara ingin mendapatkan perhatian dari orang lain. Itu dia. Ini kan dalam surah Ad-Duha, Bapak Ibu, kita diperintahkan Allah berpakaian semewah-mewahnya. Dilihat di ayat terakhirnya, wa amma bi ni'mati
wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu tampakkan. Jadi Bapak Ibu silakan Bapak Ibu berpakaian yang cantik-cantik. Maka sepatu pakai kendaraan pakai ini silakan kata Allah. Tapi ingat jangan kamu alihkan niat kamu itu kepada manusia. Pernah dulu Pak Imam Abu Hanifah